Assalamualaikum semuanya. Keripik sale pisang tanpa dijemur cuman satu bahan. Thank you banyak yang udah request. Yuk langsung aja kita stay tune. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin pisang yang udah mateng. Ini tuh aku pakai jenis pisang kepo ya teman-teman ya. Bisa pakai pisang apa aja kecuali pisang buah. Soalnya pisang buah itu kalau digoreng nggak bisa teman-teman. Langsung aja di sini aku siapin telenan dan dipastikan lagi pisang yang udah kita pakai itu, maksud aku pisang yang kita pakai itu mateng ya teman-teman ya, nggak mentah dan nggak terlalu mateng. Soalnya kalau terlalu mateng nanti tuh kalau diiris-iris dia terlalu lembek dan itu perlu dijemur. Jadi kalau pengen buat sale pisang tanpa dijemur, tingkat kematangannya itu harus pas. Jadi masih bisa diiris-iris gitu loh teman-teman. Ini kebetulan banget pisang aku tuh belum terlalu masak banget gitu loh, hampir mateng tapi kayak belum mateng banget. Jadi aku saranin kalau kalian mau buat sale pisang yang rasanya manisnya legit gitu, pisangnya tuh agak sedikit mateng lagi ya teman-teman ya. Jangan terlalu kematangan, nanti kalau terlalu mateng atau lembek itu tuh nggak bisa diiris gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh diiris-iris biasa aja kayak kita buat keripik pisang. Buat teman-teman yang nanya ini bisa pakai serutan atau pasrahan, itu kalian tahu kan pasrahan buat keripik itu bisa banget ya teman-teman ya. Kalau pisang kalian seperti yang aku punya, mungkin kalau pisangnya udah matang itu agak sulit ya teman-teman ya. Jadi kalau aku saranin banget biar nggak terlalu banyak alat yang kita pakai, mending diiris manual seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini aku iris tipis-tipis aja seperti keripik pada umumnya. Pokoknya tips dari aku kalau kalian pengen buat keripik sale anti gagal, tingkat kematangan pisangnya itu harus pas, gak mentah dan gak mateng banget. Pokoknya asal pisangnya tuh gak bonyok semua, itu tuh masih bisa dijadiin sale pisang ya teman-teman ya. Biasanya pisang sale atau sale pisang itu pakainya tuh itu loh teman-teman, pisang isi. Jadi pisangnya tuh dalamnya ada isinya. Kebanyakan kalau dimakan langsung itu kan susah, jadi dibuat sale dulu biar bisa dimakan. Jadi teman-teman kalau mau buat ini bisa pakai pisang yang ada di rumah kalian, asal pisangnya itu nggak kemakan gitu loh. Soalnya kan sayang banget ya teman-teman ya, pisang enak terus kita olah lagi tuh kayak ribet gitu loh. Pokoknya pisangnya tuh kayak nggak bisa dinikmatin, baru deh dibuat sale pisang kayak gini tuh biasanya lebih rekomen. Ini tuh aku tata-tata di nampan kayak gini tuh sebenarnya nggak ada fungsinya ya. Jadi ditumpuk-tumpuk aja, itu menurut aku juga sama aja. Soalnya nanti pas digoreng itu dia nggak lengket satu sama lain gitu loh. Jadi walaupun kita ambil per lembar itu nggak masalah. Mungkin kalau pisang kalian agak mateng bisa ditata-tata seperti ini biar dia tuh nggak hancur. Cuman karena ini tuh pisang aku dibilang mentah tuh enggak ya teman-teman ya, dan dibilang mateng banget tuh juga enggak juga gitu. Tapi ini masih bisa dijadiin keripik sale. Cuman ya gitu, rasa manisnya kurang legit gitu loh, jadi kayak kurang manis. Tapi ya aku saranin banget kalau kalian mau nyobain tips keripik sale ala aku satu bahan ini, bisa banget dicobain ya, karena menurut aku ini rasanya enak banget. Kalau udah selesai diiris semuanya, kita langsung aja siapin minyak goreng dan kita siap langsung aja goreng ya. Ini tuh digoreng seperti biasa aja teman-teman, seperti keripik pada umumnya. Cuman bedanya ini nanti kalau dia mateng warnanya agak kecoklatan atau hitam gitu loh. Kan yang kita pakai pisangnya pisang mateng ya, jadi maklum aja kalau dia matengnya tuh agak gosong gitu. Sebenarnya nggak gosong sih teman-teman, lebih ke pisangnya tuh mengkaramel gitu loh. Kan pisangnya ini udah mateng dan dari manis pisangnya itu tadi dia jadi karamel gitu. Kita goreng secukupnya aja. Ini aku masukinnya satu persatu biar dia tuh nggak nempel satu sama lain gitu loh. Jadi kelihatannya ribet, tapi menurut aku ini tuh simple banget. Ini aku ngegorengnya beberapa kali goreng, dan kalau kalian nanya aku buat berapa sisir, aku cuma pakai setengah sisir aja ya teman-teman ya. Jadi tadi tuh nggak aku semuain, soalnya kan dia belum mateng banget, jadi sayang banget aja kalau aku buat semuanya. Jadi ini aku goreng setengahnya aja. Mungkin next kapan-kapan aku bakalan buat lagi kalau pisangnya udah matang full gitu. Ini kita goreng aja seperti biasa, karena ini baru banget masuk, jangan terlalu banyak diaduk ya, ngaduknya pelan-pelan aja, kurang lebih seperti ini. Kalau dia udah mulai kaku, baru deh kita sering-sering aduk-aduk aja. Untuk apinya bisa pakai api sedang aja ya teman-teman ya, nggak harus pakai api kecil. Soalnya aku keseringan pakai api kecil, itu tuh matangnya lama banget teman-teman. Jadi aku saranin biar matangnya nggak terlalu lama, kita pakai apinya api sedang aja. Kalau menurut kalian minyaknya masih ada ruang, kita masukin seperti ini aja ya teman-teman ya. Ini aku selip-selipin gitu biar nanti tuh ngegorengnya lebih cepet gitu loh. Soalnya kalau kita ngegorengnya terlalu sedikit sayang banget waktunya gitu loh teman-teman. Dibanyakin aja nggak apa-apa, soalnya dia tuh nggak lengket satu sama lain kalau udah masuk minyak.
Sambil nungguin aku ngegoreng keripik salenya ini, aku mau ngingetin buat teman-teman yang suka sama video aku kali ini, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Dan yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa, dan jangan lupa support aku dengan like sebanyak-banyaknya. Thank you. Ini kalau menurut kalian pisangnya udah mulai matang, jangan lupa sambil dibalik-balik ya. Ini aku saranin banget sih terus diaduk supaya matangnya itu merata. Soalnya kalian bisa lihat sendiri, kalau kita nggak ngaduknya terus-terusan, dia tuh kayak sebelah doang gitu loh teman-teman yang matang. Karena ini kan atas bawah gitu, kadang ada yang lupa nggak kebalik. Takutnya biar dia tuh nggak matang sebelah ya, kita sering-sering aduk aja. Pokoknya kita goreng warnanya tuh sampai kecoklatan, sampai si minyaknya itu tenang, bener-bener tenang ya teman-teman ya. Soalnya kalau dia masih ada gelembungnya gitu, dia tuh nggak tahan gitu loh. Biar dia tuh tahan kurang lebih 2-3 bulan, kita tunggu sampai minyaknya tuh bener-bener super tenang. Itu tuh tandanya kadar airnya tuh habis teman-teman. Soalnya kalau masih ada gelembungnya, biasanya masih ada kadar airnya gitu. Biar nggak ada kadar airnya, kita goreng aja terus-terusan. Kalau menurut kalian pisang kalian terlalu hitam gitu ya, bisa dikecilin apinya. Ini tuh di awal aku pakai api sedang, terus di akhir-akhir ini karena aku takut pisang aku terlalu hitam, jadi aku kecilin aja apinya. Kalian bisa lihat sendiri warnanya udah mulai coklat-coklat gimana ya teman-teman ya. Khas banget keripik sale itu warnanya emang agak hitam gitu, tapi aku nggak mau buat yang hitam karena ya itu tadi, pisang aku tuh nggak terlalu matang gitu loh teman-teman, jadi warnanya tuh nggak terlalu hitam gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini tuh rasanya persis banget keripik sale, jadi langsung aja dicobain di rumah kalau kalian punya pisang matang di rumah. Ini warnanya udah pas, dan ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Ini ada perbedaan, ini tuh pisangnya matang, yang sebelah sini yang agak hitam ini tuh pisangnya agak matang, dan yang sebelah sini tuh belum terlalu matang. Jadi ada perbedaannya ya di situ ya. Jadi yang matang sama yang nggak matang itu perbedaannya ada di sini. Jadi kalau kalian mau buat keripik sale, aku saranin pilih pisangnya tuh yang matangnya pas, biar persis atau sesuai ekspektasi kalian. Karena ini tuh ya, aku tuh agak susah ya, mungkin karena bulan puasa kayak gini tuh butuh pisang kali ya, jadi pisangnya agak susah dicari di pasar. Jadi kebetulan aku nemunya yang kayak gini, tapi ya nggak apa-apa, menurut aku rasanya masih worth it banget, masih enak banget. Ini sale pisang tuh kayak gini, manis, terus ada pahit-pahitnya gitu gak sih? Pokoknya kalau kalian penasaran, sok langsung aja dicobain di rumah. Ini langsung aja aku masukin ke dalam plastik OP ya teman-teman ya. Kalau kalian butuh rekomendasi plastik OP, aku bakalan kasih di deskripsi. Kalian jangan lupa cek plastik OP yang aku rekomendasiin, dan jangan lupa cek juga impulse sealer yang aku rekomendasiin kalau kalian jualan. Ini worth it banget buat dibeli. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Kalau kalian mau ngemas makanan apapun, kalau dijual pakai impulse sealer itu lebih menjual gitu loh. Cuma sekali tekan dia tuh langsung melekat gitu. Jadi kalau kalian butuh rekomendasi produk yang aku pakai, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Kalian jangan ragu lagi sama rasanya ya teman-teman ya. Insya Allah rasanya tuh nggak ngecewain. Dan thank you banyak buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Thank you buat kalian yang udah nonton.